Kami laporkan adanya penggunaan dokumen palsu, memasukkan keterangan palsu. Beberapa alat bukti yang dipergunakan oleh tersangka ini dokumen yang diduga tidak benar. Ide untuk menggugat itu sebenarnya gimana, Pak? Dari pengacara, Pak Afandi Nata Negara. Praktik mafia tanah makin menggila. Tak tanggung-tanggung, orang tua mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal ikut jadi korban. Polisi geram. Satgas Anti Mafia Tanah kemudian dibentuk hingga ke tingkat provinsi. Meski demikian, masih banyak para penjahat tanah yang berusaha mengakali korbannya. Di kota Tangerang ini misalnya, 45 hektar lahan milik warga dan PT Tangerang Matra Real Estate di Kelurahan Cipete dan Kunciran Jaya tiba-tiba berubah kepemilikan. Surat putusan eksekusi pun dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Tak ayal, sekitar 1.500 warga yang ada di lahan tersebut diminta untuk angkat kaki. Warga yang tak terima kemudian melawan saat eksekusi lahan dilakukan. Mereka menghadang dan mengusir buldoser yang hendak masuk ke area lahan. Rombongan eksekutor pun ikut diusir. Surat eksekusi mau ngosongin rumah ini. Nah, disitulah masyarakat turun setakar tenaga di sini penuh untuk menahan jangan sampai turunnya eksekusi. Karena masyarakat ini masih memiliki tanah ini. Kepemilikannya apa, Pak, audit Pak warga? Girik adat. Girik ya? sertifikat. Tapi sudah mulai ada yang udah sertifikat juga mungkin ada. Nah, kalau orang-orang yang sudah balik nama ya mungkin AJB lah gitu. Darmawan adalah orang yang disebut-sebut sebagai pemilik lahan seluas 45 hektar ini. Darmawan mulai dia mematok dari arah itu, pohon, terus ke sana, terus dia terus pokok pinggir rumah nono, terus minggir rumah nono, 4 ada orang nono, terus dia patok sampai dekat danau. Nah, di pinggir danau ini dia mutar kemarin nih, terus nah di situ nyambung Cipete sebelah sana. Nah, ini kunciran dia ambil nih. Nah, ini berarti belah kesononya udah makan Cipete sebagian. Nah, Cipete dia ambil sampailah ke sana ke pinggir jalan. Jalan raya itu sampai ke sana. Nah, kunciran dari sini sehingga sampai Cipetenya belah sono gitu. Jadi muter ke sono melongsoknya. Dua desa. Jadi jumlahnya yang dia masukkan ke dalam sertifikat dia itu ada 45 hektar. Warga kemudian mendatangi Kecamatan Pinang, Kota Tangerang untuk meminta penjelasan.
jawab. Kami dari warga, tolong pihak institusi, tolong pemerintah kota bertanggung jawab mengenai insiden ini. Ini sudah malpraktek hukum, sudah menzalimi warga. Tolong pihak kecamatan, tolong. Dari lurah, camat, terus satpol pp segala macam. Mereka kan paling tidak memberikan informasi, Pak, bahwa nanti akan ada eksekusi. Wah, silakan aja. Tapi kan warga tidak dilibatkan sama sekali. Ini seperti senyap dan cepat banget gitu Pak. Iya, jadi sehingga kami marah. Bagi warga, pengambil alihan tanah seluas 45 hektar ini penuh kejanggalan. Yang pertama kami rasakan kejanggalan itu adalah yang pertama bulan Maret 2020 ya. Mereka sudah membuat resah kami, yang resahnya bagaimana? Patok yang sudah dimiliki PT dicabut sama dia. Oke. Dipatok punya dia gitu loh. Kejanggalan yang kedua, mereka itu telah membuat plang. Tanah ini merek tanah milik Darmawan. Tanah seluas 45 hektar yang menjadi sengketa ini merupakan milik warga dan perusahaan. 100.000 meter milik warga Kelurahan Cipete dan Kunciran Jaya. Kemudian sisanya 350.000 meter milik PT Tangerang Matra Real Estate atau PT TMRE. PT TMRE dan warga kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota. Kami laporkan adanya penggunaan dokumen palsu, memasukkan keterangan palsu sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 266. Nah, itu kita laporkan. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka. Masing-masing adalah Darmawan dan Mustafa Kamal. Keduanya diduga sebagai mafia tanah. Dalam aksinya, kedua tersangka menggunakan modus baru, yaitu dengan membuat dokumen palsu, lalu bersandiwara saling gugat di pengadilan. Mereka kan pura-pura, antara D dan C pura-pura gugat-menggugat, akhirnya damai dading, akhirnya dikeluarkan penetapan keperdataan. Akhirnya mereka habis itu pihak D mengajukan eksekusi KPN, diterbitkan eksekusi. Pada saat mereka melakukan eksekusi, ada perlawanan dari masyarakat dan PT Tanah Matra. Kepada kami, Kepala Unit Harta Benda Polres Metro Tangerang Kota menjelaskan dokumen palsu yang digunakan oleh tersangka selama di pengadilan. Ini ada satu bendel. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nomor SHGB-nya. SHGB ini sudah kami lakukan pengecekan. Dan ternyata ini tidak terdaftar. Tidak terdaftar di BPN. BPN. Tidak terdaftar. Selain itu, kemudian dasar penerbitan ini kan ada SK-nya nih. Surat keputusan penerbitan SHGB nomor 1 sampai 9, yaitu SK nomor 67. Jadi ini pengecekan Darmawan atas SK 67 ke Kanwil BPN. Dijawab oleh Kanwil BPN bahwa jawabannya sebenarnya di sini tidak terdaftar, tapi oleh si DM dibuat terdaftar, sehingga beberapa alat bukti yang dipergunakan oleh kedua tersangka ini itu dokumen yang diduga tidak benar. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai para tersangka. Kepada kami, Darmawan mengaku ide gila ini muncul dari seorang pengacara bernama Avandi Natanegara yang kini buron. Ide untuk menggugat itu sebenarnya gimana Pak? Dari pengacara. Dari pengacara? Iya. Oh, pengacara yang disiapkan sama investor saya ini.
Beberapa bulan kemudian kita mengajukan eksekusi karena pada waktu itu alasannya ini untuk proses pensertifikatan. Jadi di atas Pak Darmawan masih ada orang lagi yang main masternya gitu. Yang nyuruh Pak Kamal untuk gugat itu yang nyuruh ada pengacara itu. Pengacara itu. Iya. Pengacara siapa? Pak Afandi Nasa Natan Negara. Sementara itu, tersangka Mustafa Kamal mengaku hanya ikut perintah Afandi. Afandi nelpon saya besok tuh datang dari surat pengadilan katanya ya kan. Ikuti aja lah katanya ya kan. Nah gitu. Kemudian Bapak akhirnya digugat sama Darmawan. Darmawan. Mustafa pun tidak tahu tentang dokumen. Dia hanya diminta ikuti permainan dan dijanjikan tanah seluas 5 hektar dan uang sebesar 100 juta rupiah. SHGB itu Bapak dapat dari mana? Kan Bapak punya HGB, SHGB. Enggak. Oh enggak ya, SHGB bukan punya Bapak. Dari Afandi semuanya Pak, saya nggak pernah ngelihat walaupun dinyatakan itu semua seolah-olah milik saya, tapi saya tidak tahu mana itu barangnya, dipegang terus tuh apa dari pertama sampai pengadilan, sampai balik lagi sampai eksekusi itu apa nggak pernah tahu. Setelah hari pertama itu damai selesai menyatakan itu dan yakin pulang, saya baru dipanggil sama Afandi masih di area pengadilan Pak, di warung kopi apa itu. Ini uang kerohimannya 100 juta. Semua pengacara ada Pak, 5 orang ini pengacara sama ya orang kepercayaan Bapak lah. Terus Darmawan sendiri juga ada. Nah ini uang 100 juta Pak Kamal tolong bagi. Uang panas lah kata dia, dibagi. Jadi memang saya yang disuruh bagi Pak. Yang terbesar suruh Afandi lah. Afandi 25 juta, pengacara yang lain-lain tuh 3 orang itu 10 juta, Darmawan 10 juta. Saya bilang karena Darmawan ini bawa ahli waris, kan ahli warisnya 9 Pak. Mau didatangkan untuk pas keputusan minggu besok, jadi minta ditambah. Jadi Darmawan dikasih 20 juta lah. Ya sisanya baru dikasihkan ke saya. Berapa dapat jadi? Sekitar 20-an Pak. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Kalau menurut saya sebenarnya kan mafia tanah ini banyak modus yang mereka lakukan. Ada modus dengan cara seperti ini memalsukan, kemudian mereka bekerja sama untuk menggugat. Ini salah satu modus. Ada lagi modus lain yang memang dengan memancing para pemilik tanah untuk bisa mengeluarkan sertifikatnya kemudian diduplikasi oleh mereka, atau modus-modus yang lain. Putusan pengadilan yang menyatakan tanah seluas 45 hektar menjadi milik Darmawan begitu merugikan warga. Sebagai bentuk perlawanan, warga pun menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka meminta pengadilan untuk meralat putusannya. Nah ini yang saya bingung sama pengadilan. Kok bisanya hasil musyawarah ini bisa diturunkan putusan eksekusi? Bukan perkara kan, dia bermusyawarah, kok minta putusan eksekusi itu diterima oleh ketua pengadilan. Nah itulah barangkali saya sebagai ketua LPM di sini, saya mohon kepada pihak pemerintah, khususnya polisi dan pengadilan, BPN, meralat putusan hasil eksekusi itu yang harus dicabut. Warga juga menilai Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Harusnya pelaksanaan eksekusi itu ada namanya tahap konstatering, di mana pihak pengadilan melihat batas-batas lokasi mana yang akan dieksekusi. Dengan demikian juga memberikan kesempatan kepada warga ataupun orang atau pihak ketiga atau siapa saja yang berada di tempat eksekusi untuk mengetahui bahwa sedang berlangsungnya proses yang akan dieksekusi, objek yang akan dieksekusi. Sehingga dengan tidak adanya proses konstatering menghilangkan kesempatan untuk warga mengajukan perlawanan karena batas waktu yang sangat singkat.
Untuk mengklarifikasi kasus ini, kami coba menemui pihak Pengadilan Negeri Tangerang. Dan kami bertemu Humas Pengadilan Arief Cahyono. Pada saat persidangan pertama, penggugat hadir, tergugat hadir, kemudian turut tergugat dalam hal ini BPN Kota Tangerang hadir, penggugat dan tergugat itu sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Sehingga majelis hakim belum sempat pada tahap untuk menunjuk mediator karena mereka sudah sepakat berdamai. Dari kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, kemudian pengadilan majelis hakim membuatkan putusan perdamaian akta banding, dituangkanlah dalam putusan, di mana poin-poin kesepakatan damai tadi dimasukkan ke dalam dituangkan di dalam putusan. Disinggung soal dokumen yang dibawa oleh Darmawan dan Mustafa Kamal adalah palsu, pengadilan punya alasan. Pengadilan itu tidak dalam posisi untuk menilai apakah dokumen itu asli atau tidak. Jadi gini, ketika orang berperkara di pengadilan, dia mengajukan suatu surat bukti, pengadilan hanya bisa menilai apakah surat bukti ini sesuai dengan aslinya atau tidak. Ketika aslinya ditunjukkan misalkan dengan tanda tangan, kemudian ada stempel bahasa dan lain sebagainya, sepanjang bukti tadi itu belum dinyatakan palsu oleh misalkan oleh kepolisian atau apa, kita tidak dalam posisi untuk menilai apakah bukti itu asli atau tidak. Dokumennya ya AJB, kemudian bukti sertifikat ya, sertifikat kepemilikan atas objek sengketa itu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa turut tergugat dalam hal BPN juga ikut menandatangani akte perdamaian itu gitu. Lalu, apa pertimbangan pengadilan hingga mengeluarkan putusan eksekusi lahan? Putusan perdamaian itu kan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Artinya kan bisa dieksekusi kan. Apabila para pihak tidak melaksanakan isi putusan itu, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengajukan permohonan eksekusi. Kemudian oleh karena tergugat tidak melaksanakan isi putusan, penggugat mengajukan eksekusi ke pengadilan. Karena sudah berdasarkan putusan yang inkrah dan sudah dilakukan amandemen dan sebagainya, maka pengadilan melaksanakan eksekusi itu gitu. Lalu mengapa masyarakat sebagai pihak yang menguasai tanah tidak dilibatkan? Karena penggugat dan tergugat juga tidak menarik mereka, dan mereka tidak secara sukarela juga masuk intervensi ya gitu. Jadi pengadilan itu kan suatu institusi lembaga kekuasaan negara di bidang yudikatif yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara. Kita dalam posisi pasif. Akibat putusan pengadilan, kini status tanah milik warga dan PT Tangerang Matra Real Estate menggantung. Yang pasti nggak bisa jual. Yang kedua ada kekhawatiran kami warga jadi bayang-bayang kapan masalah ini akan selesai. Ini modus yang bahaya. Bahayanya kenapa? Sewaktu-waktu setiap orang bisa kehilangan tanah dengan perbuatan orang lain. Padahal pemilik tanah aslinya nggak pernah tahu ceritanya. Kepolisian meminta masyarakat untuk terus waspada terhadap beragam modus mafia tanah agar tidak menjadi korban. Ngapa-ngapain kok kamu malah aneh-aneh. Pegang.